Tepuk tangan dong, masih semangat dari Banyumas. Dan juga jamaah Islamitin yang ada di rumah masih semangat belajarnya ya. Masih di tema yang luar biasa hari ini. Buat teman-teman yang lagi memulai usaha, ayo semangat semuanya bangkit. Yang baru di PHK juga bangkit. Insya Allah Allah kasih rezeki. Seperti tema kita pagi hari ini yang luar biasa juga. Bingung mau mulai usaha? Tiru ini dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang orang yang bikin bisnis ini sama temennya. Bahkan sahabat dekatnya ada. Bikin bisnis bareng besti. Wah ini dia tayangannya nih. Mana niat dagangnya di atas. Orang gak lihat juga di rumahnya tingkat. Yang sebelumnya tadi lucu. Apa lagi? Ngomongin bisnis miliaran tapi masing-masing saldonya 15.000, 20.000. Ini Masya Allah luar biasa. Tapi gini ya, bicara masalah tentang strategi bisnis. Kadang-kadang kita mulai usaha ini kadang-kadang kalau kita duit sendiri gak cukup. Jadi akhirnya kita cari partner. Biasanya orang ngambil partner ini kalau nggak temennya, biasanya keluarganya. Tapi kadang ada juga walaupun udah temen yang baik atau mungkin saudaranya yang baik, tiba-tiba pada saat bisnis ditipu. Nah ini gimana nih? Pernah nggak zaman Rasulullah dulu, Rasulullah mungkin bangkrut atau ditipu dagangannya gitu loh. Mau izin penjelasan di Ustaz Syam? Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Fadli. Sejauh yang kami baca ketika Rasulullah SAW belum diangkat menjadi Rasul, itu semuanya baik kepada Nabi. Jadi kami tidak menemukan bahwa Nabi ketika berdagang itu ditipu ataupun bangkrut. Karena Nabi itu fatona, Nabi itu sangat cerdas. Tidak ada yang bisa membuat tipu daya kepada Nabi Muhammad SAW selain daripada perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah Nabi menjadi Rasul, nah disinilah banyak masalah nih. Makanya muncul surah Al-Baqarah yang pembahasan di dalamnya itu banyak membicarakan tentang orang munafik. Ini kan penipu semua ini. Yang ditipu Nabi SAW. Sehingga Nabi juga pernah diracuni oleh seorang bernama Zainab waktu itu. Beliau makan daripada kambing panggang. Nabi ditipu, diracuni situ. Ternyata ada racunnya. Untungnya Nabi SAW memuntahkan daripada makanan tersebut. Maka subhanallah kalau ditanyakan apakah Nabi mengalami suka duka? Nabi juga mengalami suka duka. Apakah Nabi SAW pernah ditipu? Pernah ditipu masalah dagangan tapi bukan Nabi pedagangnya. Nabi pembelinya. Ketika Nabi SAW memasukkan tangannya ternyata dicampur daripada kurma basah dengan kurma kering. Tapi Nabi SAW memberikan peringatan kepada orang tersebut. Yang jelas apapun yang dilalui oleh Nabi SAW itu semua ada hikmahnya kepada kita semua. Pernah suatu ketika ada seseorang tidak sampai ke masanya Nabi SAW, seorang daripada orang saleh. Adalah orang kaya raya. Jadi beliau punya modal, lalu beliau mau berdagang. Tapi namanya pengusaha yang soleh, beliau datang dulu kepada gurunya. Kenapa? Dalam Islam itu dikenal istikharah wal istisyarah. Selain minta petunjuk kepada Allah dengan 2 rakaat salat, juga minta musyawarah kepada alim ulama. Datanglah beliau kepada ulama ini dengan mengatakan, wahai syekh, wahai imam, wahai guruku, saya mau berdagang, saya punya modal segini. Kata gurunya, jangan berangkat, karena kalau kau berangkat, kau bisa dibegal di jalan dan kau dibunuh. Dan subhanallah kata dia, aduh gimana nih, udah ada modal dilarang berangkat lagi. Ibu, orang nggak punya modal aja kalau ada ambisi usaha, pengen usaha ngutang tuh. Ini udah ada modal dilarang berdagang. Gimana tuh perasaannya? Beliau pun lagi pusing ketemu ulama yang lebih muda di jalan. Kenapa pusing bro? Saya ini mau berdagang tapi guru saya melarang. Udah berangkat aja, selamat kau itu bil afiyah. Engkau selamat pulang juga itu selamat, banyak keuntungan kau dapatkan. Makin galau. Yang satu ulamanya mengatakan jangan pergi, yang satu mengatakan pergi saja. Akhirnya dorongannya mengatakan pergi saja. Akhirnya beliau pun pergi berdagang. Ternyata betul, untung berkali-kali lipat. Dalam perjalanan pulangnya beliau tertidur sambil menaruh emas keuntungannya itu. Dalam tidurnya beliau melihat daripada disembeli lehernya dan diambil hartanya. Subhanallah. Beliau terbangun ternyata itu hanya mimpi. Beliau pulang pun dia bingung ulama yang mana mau didatangi, yang pertama atau yang kedua nih. Karena dua-duanya benar. Yang satu bilang selamat, yang satu bilang ini tapi dipindahkan dalam mimpi. Beliau datang kepada yang lebih sepuh tadi dengan mengatakan, wahai syekh, benarlah yang kau katakan, saya dirampok tapi hanya dalam mimpi. Saya pulang dengan selamat. Apa kata syekh tersebut? Kamu nggak usah datang ke sini. Kenapa kamu selamat? Karena ulama yang kedua tadi yang kau datangi itulah yang mendoakanmu tiap malam sampai kau pulang ke sini. Masya Allah. Jadi makasih itu pentingnya banyak. juga kalau mau usaha biar nggak kena tipu, selain istikharah, jangan pakai nafsu dan musyawarah. Benar, dan juga kita harus sabar. Kadang-kadang kita Iya. berteman nih baik sama teman kita, Betul. sahabat kita, gara-gara bisnis akhirnya jadi bubar tuh Betul. temenannya. Banyak Siap. juga. Makasih banyak Sama-sama, Ustaz Syam. Mas Tepuk Fadli. tangan buat Ustaz Syam. Oke, kita lanjut lagi jamaah. Ada yang dagang di sini? Ada, angkat tangan. Ada yang dagang buah? Ada ya mungkin yang di rumah yang dagang buah nih, yang namanya dagang buah, dagang minuman, ada yang namanya kadaluarsa atau makanannya, betul ya?
Nah pertanyaannya kalau zaman Rasulullah ini dulu kayak gimana nih untuk hal-hal yang kayak gini, dagangan buahnya masih banyak ternyata nggak laku atau makanan minuman yang udah kadaluarsa, apakah dibuang atau bagaimana? Kan kalau dibuang mubazir. Coba kita tanya guru kita nih, Masya Allah. Ustadz Taher, mohon izin tepuk tangan buat Ustadz Taher. Iya Bang, gimana Bang? Izin lu Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Fadli. Apakah dibuang atau seperti apa diperlakukan? Menurut Ibu dibuang atau di apa? Sodakohkan, Masya Allah. Baik, kalau kita lihat sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kalau kita lihat dan tengok surat 17 ayat 26, ayat 27, posisi baris kedua dari bawah ya, sebelah kiri, Allah katakan, "Wala tubadzir tabdzira, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, wa kana syaitanu li rabbih kafura." Rasanya nggak pernah terlintas di benak kita Rasulullah akan, jangankan bersahabat dengan syaitan, ya, terlintas dalam benaknya aja nggak pernah gitu loh, betul kan? Apalagi jadi saudaranya. Nah, perilaku tabzir dikatakan oleh Syekh Fadlullah Al-Jailani dalam kitabnya, apa itu? Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, yaitu seorang mengeluarkan hartanya, menginfakkan dan membelanjakannya yang bukan pada tempatnya. Dan dia tidak ada walaisa fihi masalih, enggak ada kemaslahatan. Kayaknya terlintas gak di benak kita Rasulullah akan buang-buang harta, buang-buang apa makanan. Kira-kira terlintas enggak Pak, Bu? Enggak ada kan ya? Enggak ada. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling semangat menjalankan ayat-ayat Allah. Sehingga kalau kita lihat tadi, apakah pernah dilempar, dibuang, kalau makanannya nggak laku, nggak pernah ada riwayat yang menyatakan tentang itu. Itu yang pertama, satu. Nah lantas, aksi yang dilakukan oleh sebagian orang dengan membuang ke jalan karena mungkin harganya rusak. Saya waktu ke Jogja tertarik melihat ada seorang atau sekelompok anak muda justru membeli hasil karya atau hasil tani tadi, untuk diberikan kepada jamaah-jamaah masjid atau dijual dengan harga di bawah harga pada umumnya. Karena apa? Ini langkah penyelamatan. Karena boleh jadi sudah berbulan-bulan capek, lelah nungguin dari panas, berubah menjadi musim hujan dan sebagainya itu, maka kalau seandainya terus dibuang malah 2 kali rugi. Betul nggak Bu? Betul ya Pak ya? Satu, ini hasil jadi nggak ada uang. Yang kedua, untuk menanam kemarin itu modalnya habis. Makanya caranya apa? Sekarang caranya adalah lakukan yang terbaik dengan tidak menjadi saudara syaitan. Nauzubillah. Bisa dengan sedekahin, bisa dengan jual dengan harga yang jauh lebih murah. Betul. Intinya adalah nggak rugi, intinya gitu ya. Betul. Masya Allah. Memang rugi tenaga, rugi Iya. waktu, tapi tidak rugi-rugi banget. Nggak rugi-rugi banget dibandingin kayak itu dibuang atau mubazir. Karena itu Nauzubillah. temannya syaitan. Makasih banyak Ya, Ustadz silakan. Taher, tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Ridwan. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktu kita memberikan kesempatan kembali untuk jamaah tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Gantian dari sebelah sini. Ibu dulu, Ibu. Ibu boleh turun, maaf. Jangan loncat. Iya, oke, jangan loncat Bu. Takut kecengklak sini Bu ya. Oke. Lihat kamera sebelah sini Bu. Ibu jangan lewat-lewat. Mundurin lagi. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rasidi, CIPHI dari Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Ibu mau nanya apa Ibu? Ustadz, nanya dong, Ya. apakah zaman dahulu Rasulullah mempunyai karyawan Heeh. dan apakah zaman dahulu Rasulullah pernah membayar gaji karyawan? Telat gitu ya kalau bisa. Iya. Kan masalah kita bisa telat juga pernah nggak kira-kira gitu ya?
Itu aja Ibu pertanyaannya Ibu ya. Iya, cukup Oke. sekian. Terima Ya. kasih. Ya Ibu sini aja Bu. Iya, oke. Ustaz Syam dulu jawab. Ya silakan Ustaz Syam. Rasulullah tidak punya karyawan, tapi Rasulullah adalah seorang karyawan. Itu yang kami ketahui sejauh ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau dikatakan pernahkah telat, tidak pernah. Kenapa? Karena Nabi sendiri yang pernah berjumpa dengan seorang di jalan yang sedang menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, saya disuruh oleh majikan saya untuk ke pasar. Lalu kenapa kau menangis? Apa ya harta yang saya bawa untuk membeli barang tadi itu hilang. Maka saya menangis. Pasti saya dimarahi sama majikan saya. Maka Nabi SAW bukan hanya menghiburnya, tapi membantunya mencari apa yang hilang tadi itu. Setelah ketemu ditemani oleh Nabi SAW, ini orang menangis lagi. Ditanya kenapa menangis? Saya pulang ini pasti dimarahi karena telat. Maka Nabi SAW mengantarnya pulang. Sampai depan rumah kaget tuan rumah. Kok saya kenal ini kayak suaranya Rasul nih. Ketika dibuka ternyata betul baginda Nabi SAW. Lalu Nabi memperingatkan kepada tuan rumah tadi dengan mengatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga solatmu, jaga solatmu, jaga solatmu dan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Artinya karyawanmu. Mungkin pada saat itu bukan karyawan nih, budak. Budak itu di bawahnya karyawan, subhanallah. Kalau budak saja Nabi memperhatikannya, apalagi seorang karyawan. Berarti Nabi SAW sangat memperhatikan daripada hak daripada pekerja yang ada pada dirinya. Masya Allah. Ditambahkan Ustaz Maulana silakan. Persoalan tentang gaji gini. Rasulullah SAW mengingatkan kita, bayarlah karyawanmu sebelum kering keringatnya. Nah, tuh, sebelum kering keringatnya. Jadi ketentuan di sini pembayaran karyawan itu ada dua. Yang pertama, pembayaran karyawan itu waktunya. Bayar gajian harian, Sesuai kesepakatan. mingguan, Ya. atau bulanan, Iya. atau kontrak itu. Yang kedua, jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Dan dibayarnya berapa kali? Oke, Ibu terima kasih banyak Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Satu lagi dari sini. Tadi sana ada dua. Ibu Bapak. Bapak boleh turun Pak. Oke Pak. Sini Pak. Ayo Pak. Cepat Pak. Kasih jalan dulu Ibu. Ya sebelum Ibu naik maksudnya sekalian. Oke. Silakan Pak. Sebelah sini Pak. Perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kamaluddin dari anggota IPHI Kecamatan Sumbang. Tepuk tangan buat Pak Kamaluddin. Banyumas. Banyumas. Ya. Iya. Oke. Mau nanya apa Pak? Begini Ustadz, kita seringkali merasa kesel gitu ya. Kenapa? Ya ketika kita miliki usaha ya lagi susah, itu ada orang yang kemudian hutang lagi, hutang Oh, hutang ngutang terus mulu, gitu. ya Yang kemarin Allah. Belum dibayar. sahur, belum dibayar itu hutang lagi. Ah. Nah, ketika zaman Rasulullah dulu itu ada nggak ya yang kayak gitu? ya, seperti itu ya? Iya, Benar-benar udah Rasulullah gitu ya. Bisnis lagi nggak bagus nih orang ngutang Iya. mulu lagi gitu ya. Lah, itu benar nggak juga ya? Lah, ketika seperti itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Oh, itu Masya yang Allah. menghadapi yang seperti itu? Oke. Itu saja mungkin. Iya, Pak. Ustaz, terima kasih. Ya, Ustaz, Bapak sini aja dijawab dulu sama Ustadz Ahmad Ridwan. Silakan Ustadz Ahmad Ridwan. Menarik memang ya. Apakah pernah ada orang datang utang lagi? Kayaknya zaman sekarang aja itu kayaknya. Karena Rasulullah pernah bilang setidaknya 2 hadis yang saya ingat. Yang pertama adalah manistada nadainan yuridu ada aha. Siapa yang pernah berhutang tapi dia ingin kuat sekali keinginan untuk membayarnya, kemudian meninggal, adallahu lahu yaumal qiyamah. Allah yang akan membayarkan hutang itu kepada di hari kiamat. Gitu ya. Yang kedua, manistadana dainan, yang berhutang tapi la yuridu adaaha, dia tidak ingin membayar. Maka ya'ti yaumal qiyamati sariqan. Kata Rasulullah, dia datang pada hari kiamat dengan status sebagai pencuri. Nauzubillah min dzalik. Nah, setidaknya 2 hadis ini menjadi perimbangan gitu. Kira-kira ini orang berhutang mau ngapain gitu kan? Kalau kira-kira dia utang tapi karena memang kepepet banget, kemungkinan dia akan membayarnya karena ada kemampuan membayarnya, insya Allah kita kasih. Gitu. Tapi kalau enggak juga, padahal keinginannya kuat gitu, maksudnya tidak dibayar sampai dia meninggal, Allah yang akan membayar dan melunasinya. Cuma sekarang orang enggak kayak gitu. Malah yang ada minjem merasa minta. Iya. Minjem dulu 100 biar silaturahmi enggak putus. Ingat, dalam ibadah kemasyarakatan
berbaik sangka. Berbaik sangka. Ya. Ya. Tapi dalam al-muamalah harus bersangka. Catat. Tapi Apa kesel artinya? boleh nggak Bu? Kesel itu boleh nggak? Enggak dicatat, harus dicatat. Dicatat, kemudian bagaimana tahapan pembayarannya? Mau dibayar pakai uang atau pakai jasa? Kamu kerja sama saya, cuci piring. Nah, gajimu nanti saya potong untuk bayar utangmu. Ah, itu boleh. Sistem pembayarannya gimana? Yang penting tidak ada riba di dalamnya. Karena pinjam itu kembali diambil secara utuh, baliknya secara utuh. Pernah nggak dengar Apa tuh? pinjam pulpen? Pernah. Nggak boleh. Harusnya minta. Minta tintanya. tintanya. Nah, Minta karena tintanya. engkau kembalikan dalam keadaan sedikit tintanya. Dia Berkurang. pinjam dulu pulpennya. Dia Penghapus, tulis penghapus. 2 halaman. Penghapus nggak boleh. Yang dipinjam itu alat. Oke. Alat yang dipinjam. Tapi kalau bahan nggak boleh. Dia harus dibeli atau diminta sekalian. Apalagi pinjem mobil, balik-balik bensinnya kosong. Perasaan tadi full nih mobil. Sakit hati Itu namanya zolim. Oke, makasih banyak Bapak, terima kasih banyak Bapak di sini Sama-sama, aja. Terima kasih iya. banyak buat semua yang sudah hadir dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam yang di rumah yang setia menyaksikan kita dari awal sampai dengan akhir. Demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.